Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang mana anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama yaitu Morena, yang kedua Nia Meroza, yang ketiga yaitu Pradipta Tiwi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan ada 3 kasus. Kasus yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Morena. Kepada Morena dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama dari kasus 1 yaitu, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawabannya, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan yang kedua yaitu peserta didik sudah mengetahui cara yang akan dilakukan peserta didik untuk bisa memahami materi dan mengerjakan soal yang telah diberikan oleh guru matematika tersebut. Dikarenakan dengan adanya langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik, dapat mempermudah peserta didik untuk memahami materi pembelajaran, serta siswa dapat dengan mudah menganalisis materi dan mengerjakan soal yang sehingga pada saat percobaan yang kedua, peserta didik sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk bisa menemukan jawaban dari soal mencari nilai rata-rata atau MEAN. Pertanyaan kedua dari kasus 1 yaitu, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya, sebagai calon seorang guru, metode yang digunakan tersebut dapat diterapkan pada materi pembelajaran dengan soal-soal yang dapat dikerjakan secara sistematis. Seseorang dianggap belajar jika telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Hal ini didasarkan atas teori belajar behavioristik, yang mana asumsi dari teori ini bahwa pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus dari kasus tersebut yaitu berupa langkah-langkah pembelajaran yang disampaikan pada peserta didik, sedangkan respon dari kasus tersebut berupa tanggapan dari peserta didik yang dapat mengerjakan soal dengan benar sesuai langkah-langkah yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya kasus yang kedua akan dijelaskan oleh Pradipta Tiwi. Kepada Tiwi dipersilakan. Kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawaban, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting mulai dari jenjang pendidikan SD sampai SMA. Matematika juga memberikan banyak manfaat bagi siswa sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Taya Evans dari Stanford University menyimpulkan bahwa mempelajari matematika sangat baik untuk otak manusia. Dalam penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa orang yang mempelajari matematika memiliki volume gray matter yang lebih sehingga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Matematika juga membantu siswa untuk berpikir analitis serta mengasah kemampuan menalar. Kedua skill ini sangat penting karena dapat membantu siswa untuk memecahkan masalah dan mencari solusi atas berbagai persoalan. Meski demikian,
Banyak anak sekolah di Indonesia justru tidak menyukai matematika. Pelajaran ini bahkan menjadi momok yang ditakuti oleh sebagian anak dalam menyikapi hal tersebut. Tentunya, sebagai seorang guru, hendaknya menyusun metode belajar matematika yang menarik dan menyenangkan, seperti belajar matematika dengan metode bermain game edukatif, yaitu game edukasi matematika yang bisa merangsang keterkaitan peserta didik. Pertanyaan kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban, metode pembelajaran matematika yang disarankan yaitu bermain game edukatif agar mengubah paradigma siswa bahwa matematika tersebut merupakan mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Hal tersebut membuat mereka belajar sambil bermain sehingga belajar matematika menjadi mata pelajaran yang menyenangkan. Di antaranya teori belajar sambil bermain yaitu seperti pendapat pakar perkembangan anak Elizabeth Behart menuliskan dalam buku Child Development, setidaknya ada 8 manfaat bermain bagi anak, di antaranya perkembangan fisik, penyaluran bagi energi emosional yang terpendam, dorongan berkomunikasi, penyaluran bagi kebutuhan dan keinginan, sumber belajar, rangsangan bagi kreativitas, perkembangan wawasan diri, belajar bersosialisasi. Selanjutnya kasus 3 yang akan saya jelaskan sendiri. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawabannya yaitu, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena Made memperhatikan latar belakang dari setiap peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami dengan baik atas materi teks deskripsi tersebut. Made menceritakan tentang pantai dan makanan khas di Bali karena peserta didik sudah melihat dan merasakan apa yang diceritakan oleh Made tersebut, karena kondisi tersebut berada di lingkungan sekitar peserta didik. Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya, Made menggunakan prinsip deskripsi yang menggambarkan sebuah tempat, objek, dan bentuk maupun peristiwa sehingga dapat dilihat, dirasakan, dicium, serta didengar oleh peserta didik. Teks deskripsi adalah teks yang dimana ide utama merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Dengan begitu, pembaca bisa seolah-olah merasakan baik